Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Baik, pada kesempatan hari ini anak-anakku untuk kelas 10 ya, kita masih membicarakan materi yang ada di bab 4, yaitu menyelami kejayaan masa lalu bersama hikayat ya. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan hikayat sebagai karya sastra Melayu klasik. Berikut kemarin kita sudah sampaikan juga mengenai ciri-ciri yang ada di dalam sebuah hikayat. Ya, ada banyak sekali ciri-cirinya, karakteristiknya tentang hikayat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang keberadaan nilai-nilai di dalam sebuah hikayat. Ya, kalau kalian membawa buku, menyimak buku, silahkan dibuka buku kalian halaman 177. Ya, di situ menyampaikan tentang keberadaan nilai di dalam sebuah cerita rakyat atau yang sering kita sebut sebagai hikayat. Kalau di buku kalian diawali dengan contoh hikayat Indra Bangsawan. Ya, nanti bisa kalian baca sendiri di rumah. Nah, ini Pak Eko hanya ingin menyampaikan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat secara umum. Baik, kita mulai. Seperti yang tampak pada cerita hikayat Indra Bangsawan, ya, bahwa hikayat dan sastra klasik lainnya kaya dengan nilai-nilai kehidupan. Tidak hanya hikayat yang ada di dalam contoh buku kalian, hikayat Indra Bangsawan saja, akan tetapi hikayat-hikayat yang lain itu banyak mengandung nilai-nilai kehidupan. Nah, ini pula yang membedakan cerita pada zaman dahulu dengan cerita pada zaman sekarang ini. Ya. Orientasi si penulis cerita, orientasi si pembuat cerita zaman dahulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau pada zaman dahulu para penulis cerita itu orientasinya apa? Ya, penekanannya pada bagaimana caranya bisa memberikan nilai-nilai kehidupan, bagaimana caranya bisa memberikan hikmah kepada masyarakat yang mendengarkan cerita itu, ya, tentunya dari cerita yang sudah mereka buat. Jadi orientasinya ingin memberikan sumbangsih bagaimana caranya bisa agar masyarakat itu mendapatkan hikmah, mendapatkan nilai-nilai kehidupan dari sebuah cerita. Akan tetapi berbeda dengan ya situasi sekarang ini. Orang membuat cerita, orang menulis sebuah cerita, ya, itu orientasinya bukan untuk memberikan hikmah, untuk memberikan nilai-nilai kehidupan kepada masyarakat, tetapi orientasinya untuk mendapatkan keuntungan finansial yang sebanyak-banyaknya, ya, mendapatkan keuntungan harta, ya, apabila cerita itu laris manis di pasaran, kemudian dibukukan, kemudian dijual itu laku di pasaran, maka mendapatkan keuntungan yang banyak.
Itu orientasinya orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang. Maka disampaikan di sini bahwasanya kehadiran sastra klasik di tengah-tengah masyarakat pada zaman dahulu tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga media pendidikan. Nah, bagaimana melalui media pendidikan ini akhirnya bisa memunculkan nilai-nilai kehidupan. Kita lanjutkan. Dalam sebuah cerita, sesuatu yang berharga antara lain dapat berupa pesan ataupun pelajaran-pelajaran tentang kehidupan. Jadi, suatu cerita itu akan memiliki harga. Kalau di sini ya, sebuah cerita itu bisa dikatakan berharga karena di dalam cerita itu mengandung pelajaran-pelajaran tentang kehidupan. Bukan ya seperti cerita-cerita yang muncul pada era kita saat ini. Roman-roman picisan, cerpen-cerpen picisan yang itu tidak ada hikmahnya sama sekali. Mereka membuat cerita hanya sebagai sarana hiburan. Tidak menyampaikan sesuatu yang berharga. Maka dari itu disebutkan di sini sebuah cerita itu akan dikatakan berharga apabila cerita tersebut memiliki pesan atau pelajaran-pelajaran tentang kehidupan. Meskipun karya sastra klasik merupakan warisan dari masyarakat zaman dahulu, nilai-nilai tersebut ada dan masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Ya, meskipun nilai-nilai kehidupan itu muncul dulu ketika cerita itu didengarkan oleh mereka, didengarkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak sedikit nilai-nilai kehidupan yang ada pada zaman dahulu itu masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Selain itu banyak nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Dengan penyampaian yang halus, pendengar atau pembacanya seringkali tanpa sadar seolah mendapat wejangan atau nasihat. Inilah yang menjadi kelebihan karya sastra klasik, seperti halnya sebuah hiburan, tontonan yang sebenarnya kaya akan tuntunan. Ya, jadi ketika kita membaca sebuah cerita, hendaknya kita sebagai kalian sebagai seorang santri yang sudah paham tentang ilmu, ya, makanya ketika kalian akan membaca cerita, carilah cerita-cerita yang memang itu mendatangkan sebuah nilai-nilai kehidupan. Ya, disebutkan istilahnya di sini adalah tontonan atau hiburan yang bisa menjadi tuntunan. Banyak kisah-kisah para tokoh Islam yang mana itu semuanya di samping untuk kalian hiburan sebagai untuk mengisi waktu luang, akan tetapi kalian yang lebih penting dari itu menjadikan bahan bacaan kalian itu sebagai salah satu penambah ilmu pengetahuan, tuntunan, tontonan tetapi yang mengandung tuntunan seperti itu. Baik. Kemudian kita langsung masuk pada poin yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu nilai, keberadaan nilai di dalam sebuah cerita. Nah, nilai yang terkandung dalam karya sastra dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ada nilai agama, nilai moral, dan nilai budaya. Nilai agama yang bagaimana? Nilai agama adalah nilai yang mendasari pada ajaran-ajaran keagamaan, baik berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, maupun dengan makhluk lainnya. Ini adalah nilai agama. Kemudian ada nilai moral, nilai yang berkaitan dengan baik atau buruknya suatu perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Nilai moral ini biasanya contohnya ada keadilan, kejujuran, kesetiaan, dan kedermawanan. Itu nilai moral. Kemudian yang ketiga adalah nilai budaya, nilai yang berdasarkan pada adat,
dan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nah, misalnya ada berkenaan dengan perkawinan, mata pencaharian, penataan hubungan kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Yang intinya, kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan adat maupun kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu, itu bisa kita masukkan ke dalam nilai budaya. Nah, bagaimana cara kita itu mengetahui keberadaan nilai di dalam sebuah cerita? Nah, di dalam menentukan nilai itu ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah terkait dengan pendalaman tema cerita, dan yang kedua melalui pemahaman amanat. Pendalaman tema cerita, dengan kita memahami sebuah tema di dalam cerita itu, nanti kita akan bisa menentukan nilai. Misalnya temanya tentang ketuhanan, ya berarti nanti nilainya tidak jauh dari nilai agama. Ya, kemudian apabila temanya itu lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan baik buruknya suatu perilaku manusia, yaitu nanti tidak jauh dari nilai moral. Itu melalui yang pertama melalui pendalaman tema. Kemudian yang kedua bisa melalui pemahaman amanat. Amanat itu pesan yang hendak disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Dengan kita memahami amanat, itu nanti kita bisa juga memahami nilai. Itu ya, jadi ada dua hal yang harus kalian lakukan agar kalian bisa mendapatkan sebuah nilai di dalam cerita. Nah, di antara ketiga nilai ini tadi, ternyata bisa saja antara satu nilai dengan nilai yang lain itu saling bertabrakan. Artinya saling bertentangan, tidak selaras. Ya, Pak Eko berikan contoh di sini, di buku kalian juga ada, ya. Nah, dalam praktiknya ketiga jenis nilai tersebut sulit untuk dibedakan. Sebagai contoh tentang membunuh jika berlandaskan pada nilai agama, perbuatan tersebut jelas dilarang. Begitupun dari sisi moral dan budaya. Nah, jadi ada suatu hal yang memang antara nilai yang satu dengan nilai yang lain, nilai agama, nilai moral, nilai budaya, itu saling berkaitan. Tidak ada yang bertentangan. Di buku kalian diberi contoh membunuh. Membunuh itu dari sisi nilai agama dilarang, dari sisi sosial dilarang, dari sisi moral, dari sisi budaya juga semuanya tidak memperkenankan adanya pembunuhan. Akan tetapi dalam contoh kasus-kasus yang lain itu saling bertentangan. Contohnya yang pertama, berpakaian tanpa baju atas bagi pria untuk kelompok masyarakat tertentu dianggap baik. Bahkan orang itu dianggap berbudaya. Berarti berpakaian tanpa baju atas bagi kelompok masyarakat tertentu itu dianggap mengandung nilai budaya, mencerminkan nilai budaya dalam kelompok masyarakat lain. Ya, akan tetapi dari sisi agama itu jelas bertentangan. Dari sisi agama cara seperti itu berpakaian tanpa pakaian atas itu dari sisi agama dianggap tidak boleh. Nah, jadi dalam kasus tertentu antara nilai budaya dengan nilai agama itu bertabrakan, bertentangan. Kemudian contoh yang kedua, minum minuman keras dalam budaya tertentu diperbolehkan. Akan tetapi dalam sudut pandang agama tertentu, meskipun hanya setetes dan tidak memabukkan, perbuatan itu tetap dilarang. Budaya bertentangan dengan agama lagi. Tapi ketika berbudaya bertentangan dengan agama, tentunya kita sebagai seorang yang berilmu tentunya harus mengedepankan nilai agama, tidak boleh nilai budaya terlebih dahulu yang kita dahulukan. Akan tetapi yang kita dahulukan adalah nilai agama. Kalau memang minum minuman keras itu dilarang,
Nah, misalkan kalian tinggal di suatu daerah yang budayanya itu minum arak biasa, nah, dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh aturan masyarakat setempat, tetapi dari nilai agama itu tidak diperkenankan, maka yang kita harus munculkan pertama kali adalah nilai agamanya. Kita tetap tidak boleh minum minuman keras meskipun kalian tinggal di daerah yang minuman keras itu tidak dilarang. Begitu juga untuk kasus yang pertama tadi. Misalkan kalian tinggal di suatu wilayah yang memang budaya masyarakat sana bagi seorang laki-laki berpakaian tanpa baju atas itu dianggap orang yang berbudaya, tetapi dari sisi agama tidak memperkenankan, tidak membolehkan, maka ya kalian tetap harus berpakaian yang rapi. Biarkan masyarakat itu yang lain yang belum paham ilmunya menerapkan seperti itu, tapi sedikit-sedikit harus kita nasihati seperti itu. Itu ya, jadi dari dua contoh kasus ini tetap nilai agama yang harus kalian kedepankan. Kemudian berbohong, contoh yang ketiga, berbohong secara moral merupakan perbuatan yang tidak baik. Ya, dalam agama perbuatan tersebut bisa menjadi diperbolehkan dengan syarat untuk tujuan kebaikan. Misalnya menyelamatkan jiwa seseorang dari ancaman penjahat. Misalkan rumahmu ya diketuk-ketuk sama penjahat. Ayo dek, bapakmu di mana? Kamu berbohong, bapak tidak ada di rumah pak. Padahal kamu sudah tahu tamunya itu membawa golok, membawa ini. Untuk menyelamatkannya bapak ya kamu berbohong. Insya Allah itu di dalam agama pun tidak mengapa. Ya seperti itu. Jadi antara nilai yang satu dengan nilai yang lain itu ada yang saling berkaitan, contohnya tadi membunuh. Kemudian ada juga kasus di mana antara nilai yang satu dengan nilai-nilai yang lain itu saling bertentangan, yang mana contohnya sudah Pak Eko sampaikan tadi. Nah, terlepas dari apapun jenis nilai itu, ya, dalam karya sastra klasik kandungan nilai-nilai tersebut sangat dominan. Hal ini dapat dipahami karena peran karya sastra pada zaman dahulu tidak hanya sebagai media hiburan, akan tetapi sebagai media didaktis. Ya, media didaktis itu apa? Media pendidikan seperti itu. Jadi anak-anak kelas 10 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi sedikit pemaparan materi dari Pak Eko tentang keberadaan nilai-nilai di dalam sebuah cerita rakyat. Ya, nilai di dalam sebuah karya sastra dibagi menjadi 2, 3. Ada nilai agama, nilai moral, nilai budaya. Kemudian antara nilai yang satu dengan nilai yang lain itu bisa saling berkaitan, semuanya saling mendukung. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu antara nilai yang satu dengan nilai yang lain itu saling bertentangan. Akan tetapi keberadaan nilai di dalam sebuah cerita rakyat itu merupakan sesuatu yang sangat berharga, ya, sangat dominan. Karena karya sastra yang diciptakan, yang dibuat oleh masyarakat zaman dahulu tidak hanya sebagai media hiburan semata, akan tetapi sebagai sarana pendidikan, sebagai media didaktis. Gitu ya. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.